Gibran seperti kurang cocok bergaul dengan kelompok politisi tua yang sudah layak pensiun di dunia politik. Gibran seperti orang asing di sana. Yang muda cuma dia, sisanya tua-tua yang masih belum mau menyerah untuk berkuasa. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Pencalonan Gibran bukan cuma bikin banyak orang Indonesia kaget, tapi media asing pun penasaran. Beberapa dari mereka ikut memberitakan kejadian yang bisa dibilang langka. Salah satunya The Guardian, edisi 3 November, editorial yang membahas tentang dinasti politik di Asia Tenggara. Media ini memulai dari situasi politik di Kamboja, di mana pemimpin Kamboja, Hun Sen, akan menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada putranya, Hun Manet. Kemudian media ini juga membahas situasi politik di Thailand. Kemudian dinasti politik di Filipina juga menjadi sorotan. 6 dari 9 presiden terakhir Filipina berasal dari keluarga Macapagal, Marcos, dan Aquino. Kemudian Guardian ikut membahas perkembangan politik di Indonesia karena pencalonan Gibran. Media ini mengutip tulisan Presiden Jokowi dalam autobiografinya yang menyebut menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan kepada anak-anaknya. Tapi sekarang ucapan itu seolah tidak berlaku lagi. Gibran menjadi cawapres karena paman di MK memutuskan kepala daerah di bawah 40 tahun boleh ikut pilpres. Media lain dari Jerman, Handelsblatt, juga ikut membahas soal Jokowi dan Gibran. Media ini menyebut Jokowi berupaya membangun dinasti politik dan itu dianggap mematikan demokrasi di Indonesia. Kondisi itu dianggap sebagai pembangunan politik yang sangat problematik. Gibran yang baru 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional karena berkat keputusan kontroversial dari MK. Media itu juga mengambil beberapa kutipan dari Jokowi yang berkali-kali membantah ikut campur dalam urusan politik menjelang lengser. Tapi kenyataannya, segala manuver dan gerak-gerik cenderung membuktikan Jokowi berusaha ikut campur dan tidak netral. Dulu ketika Gibran resmi dicalonkan sebagai cawapres Prabowo, IHSG sempat turun tajam. Ini berarti sentimen pasar terhadap Gibran sangat tidak bagus. Ini adalah bad news. Bad news selalu diidentikan dengan turunnya harga saham atau forex. Bagi yang pernah main saham atau forex, sentimen negatif akan membuat harga saham atau mata uang turun. Gibran bukan cuma ditolak di negara ini, tapi dunia internasional seolah ikut memandang negatif. Pemimpin yang punya sentimen negatif pasti dampaknya cukup buruk untuk satu negara. Ada yang bilang media-media itu adalah pesanan negara asing yang sakit hati akibat program hilirisasi Jokowi. Oke, kita anggap itu benar. Tapi bagaimana dengan Ganjar? Ganjar dan Mahfud MD memastikan akan melanjutkan program hilirisasi Jokowi. Bahkan mereka akan mempercepat pembangunan IKN. Masalahnya, kenapa Gibran yang disorot? Karena dia menjadi cawapres modal nama besar Jokowi dan juga punya paman di MK. Itu poinnya. Jadi jangan ngeles melebar ke mana-mana sampai ujung semesta. Itu tadi masalah pertama buat Gibran. Masalah berikutnya adalah ini terkait dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto belum lama ini. Dia bilang ada ketua umum partai politik yang kartu trufnya dipegang sehingga ada tekanan untuk mendukung Gibran. Saya sebenarnya sudah lama mendapatkan informasi ini, tapi mari kita anggap ini informasi valid. Apalagi kalau kalian jeli, kalian pasti merasa aneh dengan koalisi Indonesia Maju. Gibran seperti kurang cocok bergaul dengan kelompok politisi tua yang sudah layak pensiun di dunia politik. Gibran seperti orang asing di sana. Yang muda cuma dia, sisanya tua-tua yang masih belum mau menyerah untuk berkuasa. Kalau yang dibilang Hasto adalah benar, maka Gibran berada di posisi yang tidak menguntungkan.
Dukungan terhadap Gibran bisa jadi karena ada tekanan dan paksaan, bukan dari lubuk hati terdalam. Sebelumnya ada rumor yang menyebut Prabowo galau saat Gibran ditolak publik gara-gara maju menjadi cawapres. Prabowo saat itu mungkin takut Gibran menjadi beban. Tapi akhirnya Prabowo tetap memilih Gibran. Silakan renungkan sendiri kenapa bisa begitu. Kalau dukungan berdasarkan tekanan atau paksaan, koalisi ini tidak akan bertahan lama. Kalau bertahan pun pasti bakal banyak drama. Gibran yang mewakili anak muda bisa saja tidak dianggap dan dilepehin. Bisa saja muncul kebencian karena mereka terpaksa mendukung. Gibran hanya akan menjadi wakil presiden tanpa kontribusi signifikan. Gibran cuma alat untuk menarik suara pendukung Jokowi. Masalah berikutnya, ini yang paling berbahaya. Gibran belum sepenuhnya aman sebagai cawapres. Bisa saja dia diganti orang lain sebagai cawapres. Ini karena pamannya Anwar Usman semakin dikorek semakin banyak kejanggalan. Pamannya diduga membuat kebohongan. Selain itu ada dokumen dari salah satu penggugat yang tidak ditandatangani, yang bisa berarti tidak sah. Majelis Kehormatan MK juga sudah mengantongi bukti yang lengkap terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Paling sial, pencalonan Gibran dianggap tidak sah karena sang paman dianggap bersalah. Kalaupun putusan MK tidak bisa diubah lagi, nama baik Gibran makin hancur. Orang-orang akan berpikir sang paman dinyatakan bersalah. Gibran menjadi cawapres karena hasil dari kesalahan, persekongkolan, dan kebohongan. Ini tidak ada bedanya dengan meraih jabatan dengan cara curang. Di Pilpres nanti, Prabowo Gibran mungkin bisa saja kalah langsung di putaran pertama. Rakyat sudah gerah dan marah. 3 masalah tadi kalau tidak diatasi akan berubah jadi badai besar buat Gibran. Kalau sudah menjadi badai, Gibran bahkan Jokowi pun tidak bisa menahan. Saat itu tiba, Gibran akan terus terpuruk, seperti harga saham yang makin lama makin terjun ke bawah, entah kapan baru bisa naik lagi. Kalau sudah begini, Gibran bisa apa? Bahkan ada orang yang bilang apa yang terjadi pada Gibran adalah hasil dari operasi rahasia untuk menjegal Gibran. Inilah liciknya mereka membolak-balikkan fakta yang sebenarnya. MK menghancurkan nama baik sendiri, konstitusi dilangkahi. Itu jelas sekali operasi rahasia untuk mengawal Gibran menjadi cawapres. Mereka ini kayak maling teriak maling. Yang salah siapa, mereka malah menyalahkan orang lain. Mau play victim zaman sekarang sudah tidak laku lagi. Kalau jurus play victim dipakai pada tahun 2004, pasti berhasil. Contohnya SBY yang play victim dijolimi sehingga bisa menjadi presiden. Sekarang jurus ini sudah tidak laku, semua orang sudah tahu. Jadi, tolong pakai jurus yang lebih fresh dan kreatif supaya bisa mempengaruhi masyarakat agar percaya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.